Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa saham syariah liquid yang tidak punya utang ke bank. Jadi ini menjawab beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh teman-teman baik di grup Telegram maupun di akun Instagram ataupun di komentar YouTube. Jadi pertanyaannya adalah apakah memang ada saham syariah yang tidak punya utang ke bank? Jadi kita fokuskan di video ini, pertanyaannya adalah emiten syariah yang tidak punya utang ke bank. Dan setelah saya kaji dari saham-saham syariah yang liquid, artinya yang masuk JI 70, karena ini berkaitan dengan likuiditas transaksi supaya teman-teman juga bisa membelinya ketika punya uang yang banyak begitu. Maka saya memilih dari JI70 ini, kemudian saya teliti satu persatu teman-teman, dan akhirnya mendapatkan data seperti ini. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan mengaktifkan notifikasi di channel Mang Amsi ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga sudah follow Instagram Mang_Amsi dan juga komunitas Syariah Saham. Seperti biasa, presentasi ini hanya bersifat informasi, bukan rekomendasi beli atau jual, karena aktivitas beli atau jual itu adalah risiko dari teman-teman masing-masing ya, dari profil risiko teman-teman. Oke, kita mulai tadi ya. Jadi kenapa sih saya menyarankan untuk tidak melewati video ini? Kenapa? Karena banyak hal yang kadang kita berikan informasi yang lebih komprehensif di sela-sela video ini. Seperti halnya ini adalah kriteria saham syariah berdasarkan POJK nomor 35 tahun 2017. Kita bisa melihat di situ ada yang secara kualitatif dan secara kuantitatif. Di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang apakah ICBP ini masuk syariah atau tidak, dan ternyata teman-teman bisa jawab sendiri dari video tersebut kan. Seperti itu. Dan sebenarnya gini teman-teman, kalau cuma buat video itu sebenarnya singkat ya, cuman 10 atau mungkin nggak sampai 20 menit gitu. Tapi risetnya itu yang lama. Jadi sekarang misalnya ketika saya harus menemukan 14 saham syariah liquid yang yang tidak punya utang ke bank, saya harus membuka 70 laporan keuangan teman-teman. 70 laporan keuangan dari 70 saham syariah yang ada di JI 70. Jadi yang lamanya adalah risetnya itu bisa semalaman sampai tadi pagi begitu. Jadi kalau buat videonya paling cuma 10 menit, 12 menit, atau mungkin paling lama pun 20 menitan. Tapi risetnya itu yang lama. Jadi saya akan lebih merasa berbahagia ketika teman-teman menonton video ini secara lengkap, secara utuh, karena teman-teman juga berarti mengapresiasi apa yang saya usahakan, apa yang saya riset sendiri begitu. Jadi kalau misalnya ada informasi yang penting, bisa saja terselip di sela-sela yang di skip itu. Maka kemarin saya punya jargon, no skip is comprehensive gitu ya. Ketika teman-teman tidak melewati video ini, maka mungkin banyak hal yang bisa ditemukan. Nah, kita kembali ke kriteria saham syariah. Kriteria saham syariah yang menurut POJK nomor 35 tahun 2017 itu dibagi menjadi dua secara umum, adalah business screening dan financial screening. Untuk business screeningnya ini lebih sifatnya kualitatif. Pertama dari sisi core business atau kegiatan usaha, yang kedua itu dari sisi transaksinya. Kemudian yang financial screening ini yang paling banyak dibahas adalah tentang utang berbasis bunga maksimal 45% dan pendapatan non halal maksimal 10%. Ini pun masih banyak ada yang protes, kalau gitu masih haram dong karena masih ada unsur ribanya. Padahal secara ijtihadiyah itu kan untuk DSN MUI di Indonesia itu ada toleransi, dan bahkan negara misalnya katakanlah yang sudah duluan secara syariah di Malaysia, di Turki pun masih ada batas toleransinya. Belum ada yang benar-benar 0%. Tapi bolehlah kalau teman-teman tetap kekeh ingin dapat saham yang tidak punya utang ke bank sepeser pun, saya carikan buat teman-teman semua. Nah, kita lihat. Ada 14 saham ya, ada 14 saham, 14 emiten yang tidak punya utang ke bank. Yang nomor 14 saya ambil adalah tentunya yang emiten aktif syariah. Ya, ada dua ya, ada BRI BRIS, BRI Syariah, dan BTPN Syariah. Nah, untuk BRIS Syariah ini kapitalisasinya sebesar 111 triliun.
Kemudian total asetnya 56 triliun, total kewajibannya 51 triliun. Maka debt to asetnya itu sekitar 0,91 kali begitu. Memang tinggi karena ini rasio khas perbankan. Kalau perbankan kan kewajibannya itu atau liabilitasnya itu bersumber dari pihak ketiga. Nah, kita langsung cek laporan keuangan terakhir karena B sudah menerbitkan atau sudah merilis laporan full year-nya. Kita bisa cek di situ di liabilitasnya, kita cek sekitar 17 triliun. Kalau ini pakai data yang Q3 ya kalau tidak salah. Jadi ini yang terbaru. Teman-teman nanti boleh cocokkan ya. Dan ini semuanya tidak ada utang ke bank, begitu maksud saya. Kemudian sekarang BTPS. BTPS ini nomor 13 BTPS, kapitalisasinya 26 triliun, total asetnya 15,5 triliun, liabilitasnya 9,9 triliun. Debt to asetnya 0,64 kali. Kita cek ya. Ini 9,9 triliun. Dan asetnya nanti tadi sudah ada ya sekitar 26 triliun. Jadi saya konfirmasikan antara liabilitas dengan asetnya, dan di sini tidak ada utang ke bank ya. Liabilitas ke bank lain tidak ada. Sekarang nomor 12 ada POWR. Ini yang bergerak di bidang listrik ya. Cikarang Listrik.Tbk, kapitalisasinya sekitar 12 triliun, total asetnya 20 triliunan. Total kewajibannya sekitar 9,7 triliun atau debt to asetnya sekitar 0,5 kali. Nah, dan kita bisa cek di sini. Di liabilitas jangka pendek tidak ditemukan utang ke bank, di jangka panjang pun tidak ada. Jadi ini bisa kita sebutkan bebas utang ke bank. Nomor 11 ada Unicharm Indonesia. Ini produsen Pampers gitu kan, pembalut juga, kemudian juga popok dewasa. Teman-teman sudah tahu produknya ada Mami Poko dan Charm ya. Ini kapitalisasinya sekitar 6 triliun, total asetnya 8,6 triliun, utangnya 4,2, debt to asetnya sekitar 0,49. Dan kita bisa cek di sini juga. Di sini pinjaman banknya sedang tidak ada atau 0 ya. Dan di jangka panjangnya pun tidak ada. Nanti teman-teman boleh cek lagi ya. Ini saya hanya memberikan contoh saja bagaimana cara mencarinya begitu. Ada di kolom atau di bagian liabilitas. Yang ke-10 ada MTDL, Metrodata. Ini masih satu grup, pemiliknya dengan Hoki kalau tidak salah ya. Metrodata bergerak di bidang teknologi, kapitalisasinya sekitar 3,8 triliun, total asetnya 5,8 triliun. Total liabilitasnya 2,47 triliun dan DAR-nya sekitar 0,43 kali. Kita bisa cek di liabilitasnya, di sini tidak ditemukan utang bank, kosong ya. Utang banknya tidak ada, kemudian yang untuk jangka panjang pun tidak ada. Jadi utang banknya tidak ada untuk MTDL. Kemudian yang ke-9 ini belum diedit ya, ini ITMG. Mohon maaf salah ya teman-teman. Nah, ini kan sering luput kayak gini nih. Jadi ini Indo Tambang Raya Megah ya. Untuk ini perusahaan batu bara. Kapitalisasinya sekitar 14 triliun, total asetnya 17,6 triliun, liabilitasnya 4,7 triliun, debt to asetnya 0,27 kali. Jadi ini nanti dibetulkan ya, Indo Tambang Raya Megah ya, Indo Tambang Raya Megah ya, ITMG. Oke, mohon maaf nih ada kekeliruan di sini. Apa-apa satu aja kok. Ini ada nih penjelasannya ITMG. Kita lihat di sini apakah ada utang bank, tidak ada, bahkan pinjaman jangka pendeknya pun nggak ada. Seperti itu ya teman-teman, boleh dibaca lagi nanti. Yang ke-8 ini kejutan bagi saya karena ada Ramayana Lestari, itu kapitalisasinya sekitar 4,8 triliun, total asetnya 4,8 triliun juga. Total liabilitasnya 1,04 triliun, DAR-nya cuma 0,22 kali. Dan kita lihat di sini tidak ada utang ke bank. Coba cek teman-teman nanti ya, dikonfirmasi lagi tidak ada utang ke bank di sini. Di jangka panjang ataupun jangka pendek tidak ada Ramayana memiliki utang ke bank. Oke, lanjut ke 7 ada Delta Mas atau Demas. Pradata Lestari kapitalisasinya 10,7 triliun, total asetnya 6,9 triliun, liabilitas 1,3, DAR-nya 0,19 kali dan kita bisa cek di sini tidak ada utang ke bank. Di sini juga tidak ada. Jadi ini Demas bersih dari utang ke bank. Yang ke-6 Perkebunan Elsip ya. Ini grupnya Salim, kapitalisasinya 9 triliun, asetnya 10,5, liabilitasnya 1,88, DAR-nya 0,18 kali dan kita bisa cek di sini juga tidak ada utang ke bank, di sini tidak ada utang ke bank.
Oke ya. Selanjutnya yang kelima, ini perusahaan semen, Indosemen Tunggal Prakarsa, semen 3 roda. Market cap-nya 51 triliun, asetnya 26 triliun, liabilitasnya 3,9. Artinya darnya cuma 0,15 kali, dan kita cek di sini tidak ada utang ke bank, di sini juga tidak ada utang ke bank ya. Seperti itu. Selanjutnya ada Mika. Karena temanya kan yang tidak punya utang ke bank, jadi saya nanti teman-teman cek lagi apakah ada utang lain ya yang selain itu. Kemudian Mika ini grupnya Kalbe, masih keluarga Kalbe, kapitalisasinya 44,6 triliun, asetnya 5,8, liabilitasnya 822 miliar. Debt to asetnya 0,14 kali, dan kita bisa cek di sini utang bank. Nah, ini tidak ada, bersih. Yang ini juga tidak ada. Betul nggak teman-teman ya? Jadi nggak punya utang dia ke bank. Mika. Yang ketiga ada VL Indonesia, ini yang lagi rame dengan baterai nikel. Dengan nikel ya, dengan baterai maksud saya. Ini produsen nikel sama dengan aneka tambang, tapi ini yang ini Inco. Asetnya 34 triliun, liabilitasnya 3,8 triliun, darnya cuma 0,11 kali, utangnya cuma 11%. Di sini juga kita lihat tidak ada utang ke bank, tapi nanti boleh cek lagi ya lebih detailnya. Yang kedua, saya yakin teman-teman sudah kenal dengan Sido Muncul, kapitalisasinya 23 triliun, asetnya 3,7 triliun, liabilitasnya 395 miliar. Ini utangnya hanya 0,11 kali atau 11% utangnya dibanding aset. Dan kita cek di sini pun tidak ada utang ke bank, seperti itu. Dan yang pertama ini adalah Harum Energi. Ini juga lagi rame karena batu bara dan juga masih ada dikaitkan juga dengan nikel kalau tidak salah ya. Kapitalisasinya 16,15 triliun, asetnya 6,93 triliun, total liabilitasnya 637 miliar. Maka debt to asetnya sekitar 0,09 kali, utangnya cuma 9% dari asetnya. Dan kita cek di sini pun ini tidak ada tidak ada utang ke bank ya, seperti itu. Itulah 14 saham syariah liquid yang tidak punya utang ke bank, tapi teman-teman nanti cek lagi satu persatu. Kalau ada kekeliruan boleh nanti dikemukakan di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan silakan diskusi di berbagai kanal atau di berbagai grup sosial media Syariah Saham dan juga Mang Amsi. Terima kasih sudah menyimak. Salam investasi amanah, berkah berlimpah. Saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.